Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Tapi sebelumnya kita mau dengarkan teman-teman kita memuji Tuhan dulu ya. Oke? Larilah cepatlah lo dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi dia garang. Larilah cepatlah lo dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi dia garang. Wah, siapa yang tadi tahu pujian yang dinyanyikan oleh Tina, Cuy, Bob, Soli, dan juga Boli? Lagu itu berjudul Sodom dan Gomora. Hari ini Kak Tirsa mau bercerita tentang Sodom dan Gomora. Siapa yang masih ingat firman Tuhan kemarin? Tentang apa? Nah, Bapak Abraham yang mengalah kepada Lot. Jadi Lot memilih lembah Yordan. Memang lembah Yordan sangat subur. Tempatnya sangat baik. Tetapi adik-adik, orang-orangnya sangat jahat. Mereka mendukakan hati Tuhan. Mereka bikin Tuhan sedih adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan berkehendak untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena keluh kesah banyak orang, kejahatan orang-orang yang ada tinggal di kota Sodom dan Gomora. Kemudian Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham bahwa Tuhan akan memusnahkan. Tetapi Bapak Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau misalnya ada 50 orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah Tuhan tetap menghukum? Tuhan berkata, baiklah, kalau ada 50 orang saja, Tuhan gak jadi menghukum. Tetapi Bapak Abraham menawar lagi adik-adik sampai ke 10. Tuhan, kalau 10 orang yang takut akan Tuhan, yang bertobat, apakah Tuhan tetap menghukum? Dan Tuhan masih berbelas hati, berbelas kasih adik-adik. Tuhan masih mau mengampuni. Kalau ada berapa orang? 10 orang yang takut akan Tuhan. Nah, itu kemudian ada kedua malaikat tiba di kota Sodom pada waktu petang. Pada waktu itu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Kemudian melihat mereka. Dan Lot menawarkan supaya mereka singgah menginap di rumah Lot. Awalnya gak mau, tapi akhirnya mereka mau bermalam di rumah Lot. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang di kota Sodom, dari yang tua sampai yang muda, mereka orang laki-laki itu berdatangan menghampiri rumah Bapak Lot ini. Mereka mengetuk pintu. Hei Lot, keluarkan tamu itu. Wah, mereka akan berbuat jahat adik-adik kepada kedua malaikat tadi. Tetapi Bapak Lot melindungi kedua malaikat tadi. Nah adik-adik, tahu nggak? Akhirnya sama malaikat tadi
Bapak Lot cepet-cepet ditarik masuk ke dalam. Dan apa yang terjadi? Mereka yang ada di luar, orang-orang jahat itu dibutakan matanya. Sehingga ketika mereka mencari pintu rumah itu tidak ketemu. Wah, jadi Bapak Lot ini ada di dalam rumah bersama dengan kedua malaikat dan juga anaknya dan juga istrinya. Anak Bapak Lot ada 2 adik-adik dan perempuan semua. Kemudian apa yang terjadi? Pagi-pagi ketika fajar telah menyingsing, malaikat itu berkata, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau tidak mati, tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini." Jadi ada berapa orang adik-adik? 4 orang saja yang takut akan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, "Larilah, cepatlah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, janganlah berhenti. Karena Tuhan akan melenyapkan kota Sodom dan Gomora." Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menurunkan api belerang. Turunlah hujan daripada langit dan menunggang balikkan kota Sodom dan Gomora. Hujan belerang dan api adik-adik. Wah, akhirnya lenyaplah kota Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi? Istri Bapak Lot ini dia menoleh ke belakang adik-adik. Dia mungkin mengingat hartanya atau mungkin dia masih mau melihat apa yang terjadi. Maka istri Bapak Lot ini menjadi tiang garam adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini apa? Tentang apa? Yuk kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Kak Tirsa mau bacakan ya. "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita tidak boleh ikut-ikut yang jahat, ikut-ikut yang buruk. Kalau Bapak Lot dipisahkan dari kota Sodom dan Gomora karena Tuhan cinta kepada keluarga Bapak Lot. Nah, kita nggak boleh ikut-ikut pergaulan yang buruk karena nanti bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Seperti istri Bapak Lot, meskipun dia percaya sama Tuhan, tetapi dia masih mengingat hartanya, mungkin masih mengingat teman-temannya. Jadi dia menoleh ke belakang dan menjadi apa adik-adik? Tiang garam. Nah, hari ini adik-adik gak boleh ya ikut-ikut perbuatan yang buruk, yang gak baik, yang nakal, yang suka ngerjain adik-adiknya atau kokonya ya, atau cicinya ya. Apalagi perbuatan buruk gak nurut kepada orang tua. Gak boleh ya adik-adik, kita harus mau mengikuti firman Tuhan. Oke? Amin firman Tuhan. Ada challenge untuk minggu depan, yaitu memuji Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Yuk kita nyanyi bersama dengan teman-teman kita tadi ya. Oke? Bye-bye. Jangan